Guys, balik lagi sama gue, Antoni Enggolan, dan kali ini gue membahas Samsung Galaxy A yang udah 5G, yaitu Galaxy A32 5G. Tahun ini gue udah banyak banget nyobain Samsung Galaxy A, dan dari semua itu, ini Galaxy A pertama di Indonesia yang udah pakai 5G. Dan katanya sih, yang versi 5G ini beda dengan versi 4G-nya. Dan gara-gara itu, gue jadi pengen cobain HP ini, dan cari tahu kira-kira ini lebih bagus nggak ya dari versi 4G-nya. Karena gue udah pernah pegang versi Awesome Blue dan juga Awesome Purple, kemarin gue beli Samsung Galaxy A32 5G yang versi Awesome White, RAM-nya 8GB dan ROM-nya juga 128GB. Pas buka boxnya ternyata isinya simple banget guys. Pertama di dalamnya itu ada HP-nya, terus ada kartu garansi dan juga quick start guide, ada chargeran adaptive fast charging yang outputnya 15 watt, dan ada charger USB Type-C. Sayangnya di sini nggak ada case, jadi ya isinya sih sebenarnya sama aja kayak Samsung Galaxy A32 yang versi 4G-nya. Dan gue juga udah pakai HP-nya guys, gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 harian, dan bisa gue bilang satu hal yang lebih seru dari versi 4G-nya itu ada dari prosesornya. Soalnya dia pakai prosesor yang lebih seru, yaitu Dimensity 720. Kalau dibandingkan dengan Helio G80 di Galaxy A32 4G, Dimensity 720 ini lebih seru soalnya dia udah support jaringan 5G. Dan itu penting banget sekarang karena seperti yang kalian tahu, sekarang jaringan 5G itu udah mulai masuk ke Indonesia. Udah banyak banget loh provider yang mulai, bahkan sekarang udah ada beberapa tempat yang udah bisa pakai jaringan 5G. Dan Dimensity 720 itu ngebuat A32 5G ini jadi lebih future proof lagi. Dan gue bisa lihat sih ini bakalan menarik banget buat orang-orang yang nyari HP 3 jutaan tapi punya rencana pakai HP-nya selama 3 atau 4 tahun ke depan. Dan ya, gue rasa dari speknya sih tujuan dari HP ini adalah itu sih. Terus yang seru juga, Dimensity 720 ini punya CPU dan GPU yang lebih strong, dan itu harusnya ngebuat performa HP ini jadi lebih kenceng dari A32 4G, karena Helio G80 di versi 4G-nya itu sendiri bukan chipset yang kuat-kuat banget. Bisa dilihat lah dari nilai AnTuTu-nya yang besar banget, sejajar lah ini kalau dibandingkan dengan jagoan-jagoan performa HP 3 jutaan yang lain. Terus untuk main game harusnya HP ini juga bakalan seru banget, soalnya tadi nilai GPU-nya itu tinggi banget, dan kemarin juga gue udah install 2 game, yaitu Mobile Legends dan PUBG di sini. Dan kalau kita main Mobile Legends di sini, opsi grafisnya udah bisa sampai high dan high refresh rate. Sedangkan kalau untuk PUBG Mobile sendiri, dia udah bisa dimainin di settingan Smooth Ultra. Dan ini udah setara sih dengan HP 3 jutaan yang lain. Jadi ya, untuk normal dan konektivitas, gue rasa Dimensity 720 ini lebih seru sih kalau dibandingkan dengan versi 4G-nya karena performanya kencang dan juga udah siap pakai untuk jaringan 5G juga. Tapi setelah seharian pakai, gue agak bingung sih dengan HP ini. Soalnya pas gue pakai ternyata dia punya feel yang beda banget dengan Galaxy A yang selama ini pernah gue coba. Contohnya dari bodinya aja nih. Jadi kalau dari belakang sebenarnya dia masih mirip dengan Galaxy A32, tapi pas dipegang feel-nya itu beda banget dan gue cukup kaget. Sebenarnya kemarin gue sempat beli Galaxy A32 yang versi 4G-nya dan gue seneng banget pegang HP itu karena terasa pas banget di tangan. Tapi pas pertama kali pegang HP ini, di otak gue langsung muncul pertanyaan, ini beneran Galaxy A nih? Gak mau ganti nama aja jadi Galaxy M? Gue bilang kayak gitu soalnya pas gue pegang HP-nya, gue sama sekali gak keinget dengan Samsung Galaxy A32 yang versi 4G-nya. Gue malah langsung keinget dengan Galaxy M62. Soalnya HP ini berat dan tebalnya itu mirip banget dengan Galaxy M62. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan bodinya, cuma ya terasa kurang seru aja menurut gua. Apalagi selama ini kan Galaxy A itu terkenal bodinya tipis dan lumayan enteng. Terus dia juga nggak punya sertifikasi water resistant dan fingerprintnya juga masih di samping sama kayak Galaxy M, makanya gue bilang kayak gitu. Tapi untungnya fitur-fitur lain dari Galaxy A32 masih ada kok di sini. Contohnya kayak ada NFC, ada Dolby Atmos, ada triple SIM card, sudah link to Windows juga dan lain-lain. Oh ya, di review gue yang kemarin gue sempat bilang kalau HP 3 jutaan sekarang layarnya udah pada bagus-bagus kan. Tapi pas mereka lihat layar HP ini, gue kayaknya sadar kalau statement gue itu salah. Jujur gue agak sedih sih lihat layarnya, soalnya tanpa perlu lihat speknya aja, gue udah tahu kalau kualitas layar HP ini agak kurang bagus. Gue sebenarnya nggak biasa ngeluarin kata-kata kayak gitu, tapi bagi gue layar HP ini nggak keren sama sekali, soalnya warna layarnya itu nggak menarik dan animasi UI-nya juga kelihatan agak berbayang. Asli ini sama sekali nggak ada mirip-miripnya dengan Galaxy A yang biasa gue pegang. Dan setelah cek speknya, ternyata speknya kayak gini guys. Jadi ya, pantas aja sih sebenarnya layarnya itu terasa agak kurang. Soalnya speknya sendiri udah ketinggalan sih kalau dibandingkan dengan HP-HP 3 jutaan yang lain. Apalagi sekarang kan lagi musimnya high refresh rate, dan yang ini jangankan high refresh rate, yang lain aja kayaknya masih ketinggalan.
Tapi untungnya di sektor kamera, spek kameranya nggak banyak kepangkas. Kalau dari speknya sendiri, ini masih lebih seru sih kalau dibandingkan dengan HP entry level 5G yang lain. Soalnya di sini dia udah pakai 4 kamera dan kamera utamanya juga sudah 48 megapiksel, terus juga udah bisa record 4K. Terus di sini juga ada image stabilization, tapi ini cuma bisa aktif kalau kita record pakai resolusi Full HD 30 fps doang. Ini dia sedikit contoh hasil foto dan video dari Galaxy A32 yang versi 5G-nya. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Samsung Galaxy A32 5G, resolusinya 4K 30 fps. Tadi gue coba jalan, ternyata image stabilization-nya nggak aktif di 4K, paling aktifnya di 1080p 30 fps, dan teman-teman bisa lihat gimana kualitasnya. Terus untuk chargernya dia pakai adaptive fast charging yang output maksimalnya itu 15 watt. Kemarin gue udah cobain ngecas HP ini dari 1% sampai 100% dan ternyata dia butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngecas dari 1% ke 50% dan butuh 2 jam 10 menit untuk ngecas 1% sampai full charge atau 100%. Itu nggak bisa dibilang cepat, tapi nggak bisa dibilang lambat juga. Jadi kecepatannya menurut gue udah lumayan. Terus untuk baterainya sendiri, dia udah pakai baterai 5000 mAh dan harusnya ini bakalan awet parah sih, soalnya layarnya sekarang cuma SD dan ukuran prosesornya juga lebih kecil dibandingkan dengan Galaxy A32 yang versi 4G-nya karena ini cuma 7 nanometer. Jadi konsumsi daya baterainya pasti lebih awet dibandingkan dengan yang versi 4G-nya. Tapi itu cuma teori doang ya guys ya, soalnya gue belum sempet kuras baterainya sampai habis dan kayaknya gue nggak ada rencana untuk ngelakuin itu, soalnya gue nggak tertarik untuk buat video lain untuk HP ini. Kemarin gue beli HP ini harganya sekitar 3,99 juta dan mungkin kalau kalian tertarik kalian bisa beli HP yang gue pakai ini aja, soalnya yang ini kayaknya nggak bakal gue buat video reviewnya dan bakal langsung gue jual murah di toko Shopee gue. Linknya di kolom deskripsi kalau kalian mau cek. Jadi ya mungkin gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa pencet like dan juga subscribe biar kita bisa cepat-cepat sampai ke 200.000 subscriber milestone. Dan ya mungkin gitu aja. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Ciao.